Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya Rendri Masda, yang kedua yaitu Melani Oktarizal, yang ketiga yaitu Devia Putri, keempat Hafiz Wazudi, yang kelima Putri Nareza. Baik, di sini kami akan menampilkan presentasi tentang kepemimpinan dalam budaya organisasi yang akan dijelaskan oleh Hafiz Wazudi. Kepada Hafiz Wazudi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Wazudi dengan nomor WP 19101155310505. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan yaitu proses mendorong orang dan membantu orang lain untuk bekerja dengan antusias mencapai tujuan. Keterampilan yang dimiliki pemimpin: keterampilan teknis, technical skill; keterampilan manusia, human skill; keterampilan konsep, conceptual skill. Definisi kepemimpinan lainnya yaitu ordinal, proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja dengan sungguh untuk meraih tujuan kelompok. Yang selanjutnya, Wexley dan Yuki mempengaruhi orang lain untuk lebih mengusahakan mengarahkan tenaga dalam tugasnya atau merubah tingkah lakunya. Yang ketiga yaitu George Terry, kegiatan mempengaruhi orang-orang yang bersedia berusaha mencapai tujuan bersama. Selanjutnya Fiedler, dan selanjutnya John Pfiffner, Davis, Ott, dan yang terakhir itu Luke. Proses membentuk orang lain untuk mengambil langkah menuju satu sasaran bersama. Dan inilah tabel model kepemimpinan jalur tujuan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pegawai. Yang selanjutnya, penetapan tujuan yang tepat. Mereka imbalan dengan tujuan, dan selanjutnya memperjelas jalur pencapaian tujuan. Pegawai merasa puas dan termotivasi, ada penerimaan terhadap pemimpin, timbul prestasi yang efektif, dan selanjutnya pegawai dan perusahaan mencapai tujuan dengan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nareza. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang kuasa dan politik. Kuasa adalah kemampuan mempengaruhi orang lain dan peristiwa. Sedangkan politik adalah cara pemimpin memperoleh dan menggunakan kuasa. Jenis-jenis kuasa yaitu: 1. Kuasa pribadi, personal power. 2. Kuasa legitimasi, legitimate power. Yang ketiga, kuasa ahli, expert power. Yang keempat, kuasa politik, politik power. Gaya kepemimpinan, teori X dan teori Y. Teori Douglas McGraw. Teori X, 1. Pada dasarnya orang tidak suka bekerja dan malah menghindarinya. 2. Kurang bertanggung jawab, kurang berambisi, lebih mementingkan rasa aman. 3. Harus dipaksa, dikendalikan, dan diancam dengan hukum untuk mau bekerja. 4. Dengan asumsi ini, peran manajemen adalah memaksa dan mengendalikan pegawai. Sedangkan teori Y, yaitu 1. Bekerja pada hakikatnya sama dengan bermain. 2. Pada dasarnya orang tidak berpembawaan malas. 3. Mengendalikan diri untuk mencapai tujuan. 4. Orang yang memiliki potensi, memiliki imajinasi, kepandaian, kreatif yang dapat diterapkan dalam bekerja. Dalam asumsi ini, peran manajer adalah mengembangkan potensi pegawai, membantu menyalurkan potensi. 1. Kepemimpinan positif, positive leadership.
pendekatan dengan menekankan imbalan ekonomi, pendidikan pegawai yang lebih baik, teruntuk untuk mandiri, memotivasi dan memuaskan pegawai. 2. Kepemimpinan negatif, negatif leadership, pendekatan dengan pendekatan hukum, merasa lebih unggul dari yang dipimpin, mengancam dengan hukuman, menegur di hadapan umum, pengrumahan tanpa bayaran. Selanjutnya yaitu teori Y pada gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu bekerja pada hakikatnya sama dengan bermain. Pada dasarnya orang tidak berpembawaan malas. Yang ketiga yaitu mengendalikan diri untuk mencapai tujuan, dan orang yang memiliki potensi, memiliki imajinasi, kepandaian, kreativitas yang dapat diterapkan dalam bekerja. Selanjutnya itu dalam asumsi ini peran manajer adalah sebagai mengembangkan potensi pegawai dan membantu menyalurkan potensi. Selanjutnya yaitu kepemimpinan positif atau positive leadership, yaitu pendekatan dengan menekankan imbalan ekonomi seperti pendidikan pegawai yang lebih baik, tuntunan untuk mandiri, dan memotivasi dan memuaskan pegawai. Yang kedua yaitu kepemimpinan negatif atau negative leadership, yaitu pendekatan dengan penekanan hukuman seperti merasa lebih unggul dari yang dipimpin, mengancam dengan hukuman, menegur di hadapan umum, dan pengrumahan tanpa bayaran. Selanjutnya yaitu ada 12 kepemimpinan positif. Yang pertama yaitu kepemimpinan yang tidak berprasangka buruk kepada siapapun, apalagi terhadap stafnya. Yang kedua yaitu kepemimpinan yang mampu menjadi sumber kekuatan batin buat memanajemeni tugas dan tanggung jawab dari para staf. Yang ketiga, sebagai sumber kebijaksanaan dalam semua aspek kehidupan organisasi. Yang keempat yaitu pembersih pikiran negatif. Yang kelima yaitu sebagai energi vital organisasi. Yang keenam yaitu sebagai kesadaran spiritual. Yang ketujuh yaitu kepemimpinan tanpa serakah. Yang delapan yaitu kepemimpinan yang hidup sederhana. Yang kesembilan yaitu kepemimpinan yang terbuka terhadap semua situasi dan kondisi organisasi. Yang kesepuluh yaitu kepemimpinan sebagai guru kebijakan atau kebajikan. Yang ke-11 yaitu kepemimpinan sebagai penyempurna kultur. Dan yang ke-12 kepemimpinan sebagai pusat sukses. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Divya. 4 karakter karyawan positif. 1. Mengerti akan arti kerja keras. 2. Menikmati pekerjaan bukan sebagai beban. 3. Melihat sisi baik selalu. 4. Melakukan lebih dalam segala hal menuju citizenship behavioral atau OCB. Pemimpin yang autokratik, memusatkan kekuasaan dan pengambilan keputusan bagi diri sendiri. Kelebihan memuaskan pemimpin, pengambilan keputusan dengan cepat, pendayagunaan pegawai yang kurang kompeten, memberi imbalan. Kelemahan, orang-orang tidak menyukai khususnya pada saat menimbulkan rasa takut dan keputusasaan. 4. Pemimpin yang partisipatif, mendesentralisasi wewenang, keputusan berdasarkan konsultatif, mendorong karyawan untuk mengemukakan gagasan dan mengajukan saran.
5. Pemimpin yang bebas kendali, menghindari kuasa dan tak mengabaikan kelompok dan kelompok mengambil inisiatif, melatih dan memotivasi bagi diri sendiri. 6. Kepemimpinan konsiderasi, dikenal dengan orientasi pegawai, meningkatkan prestasi dan kepuasan kerja karyawan, memperhatikan kebutuhan manusiawi karyawan, membina kerja tim, dan membantu karyawan untuk memecahkan masalah. 7. Kepemimpinan struktur, dikenal dengan orientasi tugas. 1. Membuat orang sibuk. 2. Mendesak mereka untuk berproduksi. 8. Kepemimpinan kontingensi atau situasional, gaya kepemimpinan yang sesuai bergantung pada situasi di mana pemimpin bekerja, menguntungkan atau tidak menguntungkan atau di antara keduanya. Selanjutnya yaitu, menurut Fitler, keefektifan pemimpin ditentukan oleh interaksi antara orientasi pegawai dengan 3 variabel tambahan yang berkaitan dengan pengikut, tugas, dan organisasi, yaitu yang pertama, hubungan pemimpin dengan anggota atau leader-member relation ditentukan oleh pengakuan pemimpin oleh pengikut, misalnya friksi kelompok dengan pemimpin, penolakan pemimpin, keengganan melakukan perintah hubungannya rendah. Yang kedua, struktur tugas, yaitu mencerminkan kadar yang diberikannya cara spesifik untuk melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga, kuasa posisi pemimpin, menggambarkan kuasa organisasi yang melekat pada posisi yang diduduki pemimpin, misalnya mengangkat dan memberhentikan, simbol status, kenaikan gaji, dan promosi pegawai. Selanjutnya yaitu mitos-mitos pemimpin. Mitos pemimpin adalah pandangan-pandangan atau keyakinan masyarakat yang dilekatkan pada gambaran seorang pemimpin. Ada 3 mitos yang berkembang di masyarakat, yaitu yang pertama, mitos The Brick Right adalah mitos ini berpandangan bahwa pemimpin itu dilahirkan bukan dihasilkan atau dididik. Yang kedua, mitos The Fourth Allocation adalah mitos ini berpandangan bahwa sekali seseorang menjadi pemimpin, selamanya dia akan menjadi pemimpin yang berhasil. Yang ketiga yaitu mitos The Intensity. Mitos ini berpandangan bahwa seseorang pemimpin harus bisa bersikap tegas dan galak karena pekerjaan itu pada dasarnya baru akan bekerja jika didorong dengan cara yang keras. Selanjutnya yaitu tipe kepemimpinan. Ada beberapa tipe kepemimpinan. Yang pertama yaitu tipe autokratik. Yang kedua, tipe paternalistik. Yang ketiga, tipe karismatik. Yang keempat, tipe laissez-faire. Yang kelima, tipe demokratik. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.